Ini pusaka top dan cukup jarang dijumpai. Busananya menggunakan ladrang Surakarta berbahan kayu cendana, dipadukan dengan pendok bunton bahan tembaga motif alas-alasan. Secara keseluruhan terlihat begitu gagah dan pastinya tutut hati. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka Kalawijan Luk 15 Dapur Bimo Kurdo Pamor Tirto Tumetes Tangguh Cirebon era Sultan Agung. Mengenai istilah Kalawijan ini tentunya sangat berhubungan dengan nama palawija. Palawija itu adalah tanaman selingan karena memang tanaman utama itu sebagai makanan pokok khususnya di Nusantara ya, itu adalah padi. Barangkali karena itu pusaka Kalawijan dapat dimaknai sebagai keris selingan, yang artinya maksud dibuatnya memang secara khusus yang diperuntukkan ketika ada sesuatu hal keperluan, contohnya untuk mengusir wabah penyakit, untuk tolak balak bencana alam, dan peredam ontran-ontran pada kerajaan. Lumrahnya keris memang hanya dibuat dalam jumlah luk 3, luk 5, luk 7 sampai dengan luk 13 saja. Namun pusaka Kalawijan mempunyai jumlah luk lebih daripada itu. Karena ada maksud dan tujuan secara khusus, pusaka ini diciptakan oleh para empu yang dipilih oleh sang raja dan para pembesar untuk menyempurnakan ujub dan hajat keperluannya. Nah, jika kita lihat dari bentuk riciannya, keris ini berdapur Bimo Kurdo. Ia mempunyai panjang bilah 37,5 cm. Kategorinya ukuran keris normal pada umumnya. Terdapat sekar kacang gelung yang masih utuh, ada jalen, lambe gajahnya 1, disertai pejetan, ditambah sogokannya yang rangkap, dan disempurnakan dengan greneng. Materialnya nampak begitu sempurna dan matang. Jika diamati lebih jelas, bilah berwarna hitam kehijauan. Hal tersebut menandakan bahwa lapisan dan lipatan dilakukan ribuan kali saat ditempa, sehingga sangat ringan ketika ditanting namun sangat kokoh rancang bangunnya. Sejak zaman Panembahan Senopati sekitar pada tahun 1587 sampai dengan 1601, sudah dipelihara hubungan yang erat dalam suasana perdamaian antara Mataram dengan Cirebon. Sebelum Panembahan Senopati wafat, ia telah berpesan pada putranya, Panembahan Hanyokrowati, ayah dari Sultan Agung, agar tetap memelihara hubungan yang baik ini. Karena Cirebon memang dianggap sebagai keturunan orang suci. Seperti yang kita ketahui, raja-raja Cirebon itu adalah keturunan Sunan Gunung Jati. Sehingga dapat dimengerti bahwa Mataram masih menghormati Cirebon sebagai kerajaan yang lebih tua. Sedangkan pada masa Sultan Agung memerintah di Mataram, khususnya itu tahun 1613 sampai dengan 1645, Raja Cirebon yang terkenal dengan sebutan Panembahan Ratu berusia lebih tua daripada Raja Mataram yang dianggap guru oleh Sultan Agung. Sultan Agung juga menikahi seorang putri Cirebon yang disebut sebagai Ratu Kulon, yang dikatakan semakin mempererat hubungan dengan Cirebon, namun putri Cirebon itu tidak melahirkan anak lelaki setelah Ratu Wetan, sehingga keturunan Cirebon di sana hanya menjadi Pangeran Alit. Pada tahun 1636 Raja Cirebon atau Panembahan Ratu itu berkunjung ke Mataram, dan dengan demikian menunjukkan penghormatan kepada Sultan Mataram yang telah menguasai sebagian besar Pulau Jawa. Para empu juga melestarikan dengan membuat pula model keris Cirebon dan memadukan ciri khas era Mataram Sultan Agung. Maka bisa dikatakan zaman Mataram Sultan Agung ini memang menjadi surganya para empu. Bahkan empu terbaik dan pandai besi yang ada di daerah kekuasaan dikumpulkan. Para empu tersebut berasal dari seluruh penjuru tanah Jawa, berjumlah 800 dikumpulkan di Mataram untuk melaksanakan perintah membuat keris, tombak, meriam, dan berbagai senjata. Peristiwa inilah yang sering disebut dengan Pakelun. Kata kelun itu artinya penguasaan menyeluruh atau mutlak. Pusaka ini sudah terminang oleh Pak Widodo. Beliau titi secara umum dalam memilih pusaka, sehingga saat pusaka baru saja kami dapatkan, beliaunya sudah langsung telepon. Matur suwun nggih Pak, derek ngalap berkah saking panjenengan. Matur nuwun, salam tutut ati.